Semoga kalian semua selalu sehat walafiat. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, perkenalkan, Guru Bu Titik dari SD Negeri 1 Kancamaya. Sekarang persiapkan terlebih dahulu untuk tema 1 dan buku tulis serta pensil ataupun pulpen. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, jangan lupa selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Lakukanlah protokol kesehatan untuk mencegah penyakit COVID-19. Ingat, jaga jarak, gunakan masker. Lalu, berjemurlah pada saat jam 10 sampai jam 10:30. Olahraga yang teratur, serta makanlah makanan yang bergizi. Satu lagi, jangan lupa selalu cuci tangan setelah memegang benda. Baiklah anak-anak, pada awal tadi ada sebuah lagu. Lagu apa? Ya, lagu Cicak-Cicak. Dari lagu itu ada berapa hewan ya? Ya, ada 2 hewan. Ada cicak dan ada nyamuk. Kira-kira bagaimana ya cara hewan-hewan tersebut berkembang biak? Ada yang tahu? Nah, hari ini kita akan pelajari salah satunya adalah perkembangbiakan hewan. Yuk ikuti pembelajaran hari ini dengan bahagia dan ceria. Anak kelas 6, Bu Guru yakin kalian sudah mengenal negara-negara di Asia Tenggara. Di setiap negara di Asia Tenggara memiliki hewan-hewan yang khas. Salah satunya adalah hewan yang ada di tampilan. Hewan itu adalah hewan apa ya? Ya, itu adalah komodo yang berasal dari Indonesia. Komodo merupakan hewan langka yang dilindungi dan merupakan keajaiban alam yang sudah diakui oleh dunia. Hewan yang suka mengaum dan pasti kalian semua sudah tahu adalah harimau. Tapi harimau ini adalah harimau Malai dari Malaysia. Ya. Nah, hewan yang seperti monyet ini merupakan hewan khas dari Brunei Darussalam. Hewan ini bernama bekantan. Kemudian ada si raja hutan, si singa. Singa ini merupakan hewan khas yang ada di Singapura. Singa merupakan ikon dari negara Singapura juga loh. Si burung indah ini adalah burung merak hijau berasal dari Myanmar. Ada hewan yang seperti sapi ini. Ya, ini adalah saola yang berasal dari Vietnam. Mungkin beberapa dari kalian baru melihatnya, tapi ini adalah hewan khas dari negara Vietnam. Selanjutnya, si besar dan berbelalai panjang yang pasti sudah kalian kenal, ini adalah gajah. Gajah yang Bu Guru maksud di sini adalah gajah Thailand. Makanya negara Thailand disebut sebagai negara gajah putih. Sedangkan yang ini adalah si hewan yang bisa terbang, bukan ayam ya. Ini adalah elang Filipina. Kalau ini bukan banteng anak-anak. Ini adalah sapi yang bertanduk yang merupakan hewan khas lagi, hewan khas dari negara Kamboja. Kalian menyebutnya dengan cow prey. Sedangkan si mamalia laut ini adalah ya, lumba-lumba Irrawaddy dari laut. Hewan-hewan itu mengalami perkembangbiakan. Ada 3 perkembangbiakan hewan, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar.
selanjutnya, kita belajar tentang hewan ovipar. Perhatikan gambar itu. Itu adalah gambar burung. Apa sih hewan ovipar itu? Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam dan berbagai jenis burung lainnya. Ciri-ciri hewan ovipar yang pertama adalah tidak mempunyai daun telinga. Dia juga tidak mempunyai kelenjar susu. Biasanya yang termasuk hewan ovipar adalah hewan-hewan unggas serta serangga ya. Serta hewan-hewan ovipar ini biasanya mengerami telurnya hingga menetas di luar tubuh induknya. Pernah dengar kan kalau ayam mengerami telurnya selama 21 hari? Contoh hewan ovipar yang pertama adalah burung, ikan, kupu-kupu, dan angsa. Nanti kalian cari lagi ya di rumah. Apa sih hewan vivipar itu? Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya sapi, kucing, dan gajah. Bagaimana dengan ciri-cirinya? Hewan vivipar. Perhatikan hewan yang ada di samping gambar tersebut. Ya, ini adalah hewan vivipar. Hewan vivipar memiliki ciri-ciri yang pertama. 1. Memiliki kelenjar susu. Kalian pernah minum susu sapi kan? Nah, sapi juga merupakan salah satu hewan vivipar. Yang kedua, memiliki daun telinga. Yang ketiga, penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut. Rambut itu bisa termasuk juga bulu ya. Yang keempat, hewan vivipar biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia. Serta hewan vivipar biasanya individu barunya akan dikeluarkan atau akan dilahirkan dari tubuh induknya langsung. Apa saja contohnya hewan vivipar? 1. Ada anjing, ada panda, ada rusa, dan ada kelinci, serta masih banyak yang lainnya. Berikutnya adalah hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, contohnya adalah beberapa jenis ular. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Ciri-ciri hewan ovovivipar. Ciri-ciri hewan ovovivipar itu adalah embrionya berkembang di dalam telur, dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Setelah telur menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Jadi gampangnya gini, telurnya itu sudah ada di dalam perutnya si induk. Nah, telur itu dierami di dalam perutnya si induk itu. Kemudian ketika telurnya akan menetas, tubuh hewan itu sambil dilahirkan. Makanya disebut sebagai hewan ovovivipar. Contohnya ada iguana juga nih. Nah, ini contoh-contoh hewan ovovivipar. Bisa kalian lihat. Ada salamander, ada kuda laut, ada beberapa jenis ular, dan ikan pari. Setelah ini akan ada video tentang keindahan alam Indonesia yang merupakan salah satu habitat dari hewan-hewan tersebut. Ayo kita saksikan keindahan alam Indonesia tersebut ya.
tentunya akan membantu Indonesia dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Begitu pula dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Masih ingat kan apa saja negara-negara yang ada di Asia Tenggara? Perhatikan peta berikut ini. Nah, anak-anak, ini adalah peta negara-negara di Asia Tenggara. Sekarang kita akan belajar bagaimana kegiatan ekonomi dari negara-negara tersebut. Seperti yang kalian lihat di gambar, ini adalah pasar apung. Pasar apung masih digunakan di beberapa daerah di Indonesia. Kira-kira apa saja sih yang mereka bawa dalam kegiatan pasar apung ini? Ya, mereka membawa berbagai hasil pertanian. Oleh karena itu, Indonesia merupakan salah satu negara agraris. Pertanian, perkebunan, pertambangan, minyak bumi, dan gas merupakan sektor ekonomi terbesar yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ini adalah negara Thailand. Bisa kalian lihat betapa indahnya negara Thailand ini. Negara Thailand menggantungkan kegiatan ekonominya di bidang pertanian seperti Indonesia. Adalah negara Vietnam. Untuk negara Vietnam, memang masih tetap pertanian, tapi ada komoditi utamanya, yaitu pariwisata. Sehingga kota-kota di negara Vietnam itu dibuat menjadi lebih cantik untuk menarik para wisatawan dari luar negeri. Selanjutnya, ini adalah negara Myanmar. Myanmar juga terdiri dari berbagai hutan, sawah, serta keindahan alam lainnya. Myanmar merupakan negara dengan penghasilan yang berasal dari pertanian juga. Selanjutnya, ini adalah negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam menggantungkan kegiatan ekonominya dari minyak bumi. Makanya Brunei Darussalam merupakan salah satu negara ASEAN yang terkaya. Karena mereka mendapatkan kekayaan dari minyak bumi yang mereka hasilkan. Selanjutnya, ini adalah hamparan dari pohon kelapa sawit ya, perkebunan dari Malaysia. Salah satu sektor kegiatan ekonomi di Malaysia adalah pertanian dan perkebunan. Lanjut, ini adalah negara Laos. Bisa kalian tebak, kegiatan ekonomi dari negara Laos adalah pertanian juga. Karena alam yang ada di Laos memang diberikan keindahan serta kekayaan alam di bidang pertanian. Nah, kalau ini merupakan salah satu pulau yang ada di Filipina. Sama seperti negara-negara ASEAN lainnya, pertanian menjadi sektor utama ekonomi negara Filipina. Selanjutnya, wah ini jelas ya, ini adalah Kamboja. Betul, Kamboja menggunakan pertanian sebagai kegiatan ekonominya. Fungsinya yang memancarkan air, ini adalah negara Singapura. Singapura merupakan negara ASEAN dengan kegiatan ekonomi yang berupa industri. Banyak industri yang ada di negara Singapura ini. Jadi, beberapa potensi ekonomi ASEAN bisa kita jelaskan seperti ini. Brunei, potensi ekonominya adalah minyak bumi. Filipina, pertanian. Indonesia, minyak, gas bumi, dan sumber daya alam. Kamboja, pertanian. Laos, pertanian. Kemudian, Malaysia, pertanian. Myanmar, pertanian, perkebunan, pertambangan. Singapura, industri. Thailand, pertanian. Dan Vietnam adalah pariwisata. Keanekaragaman kegiatan ekonomi yang ada di Asia Tenggara bisa kalian temukan di artikel-artikel maupun di koran ataupun di buku-buku yang ada.
Biasanya artikel-artikel tersebut memiliki beberapa paragraf. Kali ini kita akan belajar tentang berbagai jenis paragraf. Yang pertama, kita akan mempelajari paragraf deduktif. Pertama, perhatikan terlebih dahulu paragraf ini. Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari tanah, hutan, air, hewan, dan tumbuhan dinilai subur oleh dunia. Sumber daya alam ini tersebar di berbagai pulau. Kekayaan alam inilah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk kehidupannya. Menurut kalian, di manakah letak kalimat utamanya? Ya, letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf disebut sebagai paragraf deduktif. Biasanya, paragraf deduktif terdiri dari sebuah pernyataan umum yang disambung dengan penjelasan-penjelasan. Selanjutnya adalah paragraf induktif. Perhatikan terlebih dahulu paragraf ini. Indonesia memiliki tanah, hutan, air, hewan, dan tumbuhan yang dinilai subur oleh dunia. Sumber daya alam ini tersebar di berbagai pulau. Kekayaan alam inilah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk kehidupannya. Inilah yang menjadikan Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Dari paragraf tersebut, kalimat utamanya berada di akhir. Sebenarnya, paragraf ini adalah kebalikan dari paragraf deduktif tadi. Jadi, paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya atau kalimat utamanya berada di akhir kalimat. Biasanya bentuknya merupakan penjelasan-penjelasan dari khusus menjadi umum. Nah, kita bisa melihat bagian berikut. Pokoknya, kalau paragraf deduktif, kalimat utamanya ada di bagian awal, baru diikuti kalimat penjelas. Sedangkan paragraf induktif, kalimat utamanya berada di akhir. Jadi, dimulai dulu dari kalimat penjelas, baru menjadi kalimat utama. Ada satu lagi paragraf, yaitu paragraf campuran. Untuk paragraf campuran, kalimat utamanya ada di awal maupun di akhir. Lalu kalimat penjelasnya ada di tengah-tengah. Setelah kalian belajar tentang paragraf deduktif dan induktif, sekarang Bu Guru akan membacakan paragraf dan kalian harus mencatat pokok pikiran atau kalimat utamanya. Maka dengarkan apa yang Bu Guru bacakan dengan baik-baik. Paragraf yang pertama. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Perhatikan paragraf yang kedua dan catat pokok pikiran serta kalimat utamanya ya. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa Indonesia yang beraneka ragam latar belakang etnis dan budayanya. Untuk tugasmu yang kedua, silakan kalian kelompokkan hewan-hewan di samping berdasarkan perkembangbiakannya. Tenang saja, hewan-hewan tersebut ada di buku tema 1 halaman 64. Nanti kalian bisa minta tolong ke Bapak Ibu Guru jika kurang jelas ya. Nah, untuk tugas yang ketiga, buatlah laporan perbandingan ekonomi dua negara ASEAN.
Berikan pula penjelasan hubungan kegiatan ekonomi dan keadaan alamiah masing-masing agar memperkuat laporanmu. Anak-anak, itulah tugas-tugas yang harus kalian kerjakan dan nanti bisa dikumpulkan kepada bapak dan ibu guru kalian masing-masing. Demikianlah yang bisa Bu Guru sampaikan pada kegiatan hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan agar kita terhindar dari COVID-19. Sampai berjumpa lagi dan mohon maaf bila banyak kekurangan serta salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.